Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, kita kembali berjumpa. Semoga sahabat-sahabat diberikan kesehatan, kelancaran dari segala urusan. Baik, di perjumpaan kita pada video kali ini ada sesuatu yang mungkin akan menarik untuk kita bahas terkait polemik nasab Ba'alawi, pertentangan antara kelompok Ciimat dengan Ba'alawi. Nah, beberapa waktu yang lalu, termasuk apa yang sudah saya upload di video sebelumnya terkait channel Gus Fuad ya, yang pada waktu itu kedatangan Maulana Ishak, Gus Maulana Ishak atau Kiai Maulana Ishak ya. Dalam video itu ada keterangan yang kemudian diberikan oleh Maulana Ishak terkait pengakuan beliau bahwa beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian mendapatkan pesan-pesan soal maraknya beberapa oknum yang kemudian mengklaim sebagai keturunan Nabi secara nasab dan lain sebagainya. Nah, dalam video itu diterangkan bahwa ada beberapa pengakuan yang kemudian diberikan oleh Maulana Ishak bahwa Rasulullah dalam pengakuan beliau itu tidak sepakat atau mungkin bahasanya tidak menerima bahwa ada beberapa oknum, katakanlah oknum-oknum yang kemudian selalu menjadi pembahasan dari Gus Fuad, pembahasan dari Kiai Mat, pembahasan dari Gus Abbas dan lain sebagainya adalah klan Ba'alawi. Klan Ba'alawi ini yang kemudian mengklaim bahwa mereka adalah zuriatnya Nabi, garis keturunannya Nabi. Nah, inilah yang kemudian dimaksud oleh Maulana Ishak, bahwa mereka inilah yang kemudian dimaksud oleh Rasulullah, bahwa mereka terputus sanadnya sampai ke Rasulullah, sampai kepada Nabi. Nah, ujung dari persoalan itu pada akhirnya ada sumpah yang kemudian dilakukan oleh Maulana Ishak dalam video panjang yang kemudian ada di channel Gus Fuad Pleret. Sumpah yang kemudian pada akhirnya memunculkan reaksi dari berbagai media-media mainstream, media-media besar yang kemudian ikut mengangkat persoalan ini. Namun ada hal yang menarik dalam diangkatnya persoalan ini. Sebenarnya ada beberapa media-media yang mengangkat persoalan ini, termasuk diantaranya di sini saya ada beberapa screenshot. Liputan 6 juga mengangkat soal ini. Maulana ngaku Imam Mahdi dan didatangi Nabi Muhammad. Majelis Ulama Indonesia dan Kemenak Kudus tak ambil pusing. Itu dari liputan 6, mungkin sahabat-sahabat bisa searching sendiri, bisa cek sendiri. Kemudian ada suara.com, pria Kudus ngaku Imam Mahdi bersumpah di bawah Al-Quran. Ini kemudian ini yang paling sampai mendapatkan klarifikasi langsung dari Gus Fuad, mendapatkan klarifikasi langsung dari Maulana Ishak. Media mainstream fifa.co.id. Kita tahu sendirilah di YouTube, kalau kita bicara soal media ini adalah salah satu media yang kemudian besar ya, jadi bukan media ecek-ecek yang kemudian mengangkat berita soal tanggapannya terkait pengakuan dari Maulana Ishak. Nah, kita baca dulu ya isi beritanya. Viral, pria di Kudus mengaku Imam Mahdi dan bersumpah di bawah Al-Quran. Nanti saya sertakan di gambar. Seorang pria di Kudus mengaku Imam Mahdi dan bersumpah di bawah Al-Quran. Hal tersebut menjadi viral di media sosial. Dilansir dari akun Instagram fakta.indo Sabtu 25 November 2023. Terlihat dalam unggahan akun tersebut seorang pria berpeci hitam dan berbaju putih yang mengaku sebagai Imam Mahdi.
Nah ini ya, maksud saya bukan orang yang ingin mengatakan bahwa saya sepakat 100% dengan pengakuan Maulana Ishak itu pun harus melewati beberapa kajian dan lain sebagainya. Tapi saya juga tidak sepakat kalau dalam keterangan video yang kemudian dibuat oleh Gus Fuad dengan Maulana Ishak itu ada keterangan yang dia mengaku bahwa dia adalah utusan Nabi sebagai Imam Mahdi. Saya mengikuti video itu sampai dari awal sampai akhir tidak pernah mendengarkan keterangan atau penyampaian bahwa Maulana Ishak mengaku sebagai Imam Mahdi. Itu yang pertama. Tapi beritanya yang di framing yang kemudian muncul di permukaan adalah Maulana Ishak mengaku sebagai Imam Mahdi. Nah ini isi beritanya, bersumpah di bawah kitab suci Al-Quran, seorang pria bernama Muhammad Maulana Ishak mengaku didatangi Nabi Muhammad SAW. Dia juga menyebutkan bahwa kedatangan Rasulullah padanya menjadikan ia sebagai Imam Mahdi. Nah ini tidak usah saya lanjutkan membaca sampai akhir. Maksud saya adalah soal bersumpahnya Maulana Ishak itu betul bahwa ada keterangan sumpah yang kemudian dilontarkan oleh Maulana Ishak sebagai bentuk konsekuensi terkait pengakuannya dia bahwa dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Tapi menyatakan diri bahwa dia diutus sebagai Imam Mahdi itu saya pikir adalah sesuatu yang arahnya adalah fitnah. Kenapa saya katakan fitnah? Bahwa dalam keterangan video itu tidak pernah ada pernyataan soal Imam Mahdi dan lain sebagainya. Tapi yang diangkat di permukaan kemudian viral beberapa konten-konten kreator juga yang tidak pro dengan Kiai Imad, yang tidak pro dengan Gus Fuad, justru mengangkat berita-berita bahwa Maulana Ishak itu sebagai Imam Mahdi. Ini yang parah sebenarnya. Kemudian di sini di fifa.co.id juga ada keterangan sumpah dari Maulana Ishak juga masuk di sini. Saya Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus asli, kelahiran Kudus dan menetap di Kudus. Jika saya berbohong mengaku diutus Rasulullah padahal bukan. Nah ini betul ya. Maksudnya sumpah ini betul. Memang ada sumpah yang kemudian dilontarkan oleh Maulana Ishak, kemudian Gus Fuad yang memegang Al-Quran pada waktu itu. Nah jika sahabat-sahabat, maksud saya perlu membandingkan antara berita yang berseliweran, antara berita yang bermunculan di mana-mana dengan video aslinya, itu silakan cek di channel asli Gus Fuad. Jadi cek di channelnya Gus Fuad, putar kembali video yang kemudian ada Maulana Ishak di sana dan dengarkan dari awal sampai akhir. Tidak ada keterangan soal Imam Mahdi dan lain sebagainya. Nah tapi yang di framing kemana-mana justru persoalan ngaku jadi Imam Mahdi dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya pikir perlu pelurusan. Dan update yang saya dapatkan ini kan sudah, kalau hitungan dari awal melakukan sumpah itu ada keterangan bahwa Maulana Ishak siap mati jika beliau berbohong soal mimpinya dalam waktu 10 hari. Nah tepat pada tanggal 26 November ya kalau tidak salah, kalau bukan 26, 27 November itu tepat 10 hari setelah Maulana Ishak melakukan sumpah. Dan ada video klarifikasi di channel Gus Fuad, mungkin kita akan bahas di video terpisah. Dan ujung dari persoalan ini arahnya akan karena hukum, bahwa ada beberapa media-media mainstream yang kemudian ada yang arahnya adalah persoalan politik. Nah kita akan bahas itu di video terpisah. Apa tujuan dari media-media mainstream ini, media-media kelas kakap ini kemudian mengangkat persoalan yang terjadi di kalangan pertentangan polemik antara Kiai Imad CS dengan para klan Ba'alawi ini. Mungkin sampai di sini dulu sahabat-sahabat sekalian. Hanya sebatas sebagai bentuk edukasi saja mungkin ya. Bahwa ketika kita membuka berita atau melihat berita itu harus mencari pembanding, apakah kemudian itu betul atau tidak. Jangan sampai kita sibuk
meng-share saja atau sibuk membuli saja tanpa tahu bahwa video aslinya tidak seperti itu. Gitu ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Silakan tinggalkan komentar kalian di pembahasan ini. Silakan dibahas di kolom komentar. Bagaimana pandangan kalian soal Maulana Ishaq, bagaimana pandangan kalian soal Gus Fuad, bagaimana pandangan kalian soal media-media mainstream yang kemudian mengangkat persoalan ini. Baik, akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.